Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sekarang memasuki bab 6, yaitu berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Ini merupakan pertemuan kedua pada bab 6. Kemarin kita sudah mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Kemudian apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas. Pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas, kemudian struktur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas, dan juga kita akan belajar menulis surat pribadi dan surat dinas. Tetapi yang akan ditekankan di sini bagaimana menyimpulkan dan ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana cara kita menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas? Untuk menyimpulkan surat pribadi dulu, yaitu dengan cara membaca surat yang akan kita simpulkan dengan seksama dan teliti. Setelah itu kita mengidentifikasi pokok-pokok surat dan dari pokok-pokok surat tersebut kemudian dirumuskan kesimpulannya. Baik, Bapak kasih contoh, tetapi kalian juga bisa dibuka bukunya di halaman 176. Dan Bapak harus mengharuskan kalian membaca buku selain melihat ini ya. Karena dari contoh yang Bapak berikan juga ada nanti, cuman tidak semua Bapak jelaskan ya. Contohnya adalah surat pribadi. Salam sayang untuk sahabat. Bagaimana kabar Rio? Aku berharap kamu dalam keadaan baik sama sepertiku. Aku sangat rindu kepadamu, Rio. Sudah lama kita tidak berjumpa. Oh, iya Rio. Aku mendengar kabar bahwa di desamu telah terjadi kebakaran lahan. Aku khawatir akan keadaan. Bagaimana keadaan di desamu sekarang? Apakah api tersebut sampai ke permukiman warga desa? Aku penasaran dengan ceritamu, Rio. Minggu depan, aku diajak ayah berkunjung ke desamu. Ayah mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Jika kamu tidak sibuk, aku ingin mengunjungimu. Sekian kabar dariku. Aku menunggu balasan surat darimu. Sahabatmu, Hasan Samsuri. Setelah kita membaca seksama, kemudian cari pokok-pokok isi surat tersebut ya. Dari paragraf pertama dan selanjutnya. Saya tekankan kalian melihat di buku pelajaran bahasa Indonesia halaman 176. Nah, ini adalah contoh surat pribadi, kemudian bagaimana menyimpulkan surat pribadi ya. Ini kesimpulannya. Surat pribadi tersebut dikirim oleh Hasan Samsuri kepada sahabatnya Rio. Hasan mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran lahan di dekat permukiman desa di tempat tinggal Rio. Hasan diajak ayahnya berkunjung di desa tinggal Rio. Ayah Hasan mewakili perusahaan yang akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Hasan juga ingin mengunjungi Rio. Nah, ini adalah kesimpulan dari surat tersebut ya. Kemudian bagaimana dengan surat dinas? Menyimpulkan surat dinas hampir sama dengan memberikan kesimpulan kepada surat pribadi.
yaitu dengan cara membaca semua surat dengan seksama, kemudian mencari, mengidentifikasi pokok-pokok surat yang menjadi inti surat tersebut. Ya. Ada beberapa ini tergantung suratnya ya. Kemudian baru menuliskan kesimpulan. Perlu diingat, struktur dari surat pribadi dan surat dinas itu berbeda, maka kesimpulannya juga akan berbeda. Coba kita lihat contoh surat dinas ya. Ini adalah contoh surat dinas, Bapak tidak akan membaca semuanya. Di sini ada kop surat, ada tanggal pengiriman, ada nomor, ada hal, ya. Ada alamat yang dituju, kemudian ada kalimat pembuka, ada paragraf pertama. Di sini kami ucapkan terima kasih dan sebagainya. Paragraf pertama, keluarga besar. Paragraf kedua, SMP 56 Surabaya merasa senang atas kunjungan tersebut, ya. Dan selanjutnya di situ ada ucapan penutup ya. Kemudian salam hormat kepala sekolah Mustafa. Nah, dari surat dinas ini maka disimpulkan, ada simpulannya adalah surat dinas tersebut merupakan jenis surat ucapan terima kasih. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Kepala SMP Negeri 56 Surabaya Mustafa Muhtadi MPD kepada pemimpin PT Aksara Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan kepada PT Aksara Persada yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 56 Surabaya. Dalam menyimpulkan surat, baik surat pribadi dan surat dinas, yang harus diperhatikan adalah siapa pengirim dan siapa yang dituju dari surat tersebut. Selain tentu membaca inti dari surat, ya. Jangan sampai tertukar. Dari yang kalian baca tadi, kita coba lihat ciri-ciri surat pribadi ya dan surat dinas. Ciri surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, baik itu nanti hubungannya ke dinas dan bukan ya. Bahasa surat pribadi lebih santai dan bersikap akrab. Oh, ini khusus untuk surat pribadi ya. Sistemika surat pribadi yaitu ada tempat, ini secara umum ya. Ini struktur surat pribadi secara umum. Di sini ada tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pemuka, isi surat. Di dalam isi surat ada pembuka inti atau penutup, salam penutup, dan pengirim. Ini secara umum. Jadi ingat, ciri-cirinya adalah surat pribadi ditulis untuk kepentingan pribadi ya. Dan bahasa dari surat pribadi lebih santai dan lebih akrab. Begitu pun sistem surat pribadi telah Bapak sebutkan, yaitu strukturnya tadi ya. Tempat dan tanggal surat, alamat surat. Coba kita lihat struktur tadi surat pribadi. Yang tadi adalah secara umum. Nah, di sini ada strukturnya. Biasanya seperti ini ya. Kalian mungkin jarang membuat surat-surat seperti ini ya. Kalau Bapak dulu sering ya untuk izin kepada sekolah, menulis surat kepada orang tua ketika kita jauh ya. Karena belum ada HP ya. Telepon juga tidak semua memiliki telepon rumah ya. Jadi biasanya kita titip saudara atau lewat pos. Pertama, alamat dan tanggal surat.
Kemudian di sini ada Malang 25 9 November 2015. Salam kangen. Nah, salam kangen ini salam pemuka. Atau biasanya kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kalimat atau kalimat para pemuka paragraf. Nah, ini biasanya bisa panjang, bisa pendek. Di sini ada pendek ya. Apa kabar Aim? Kemudian isi surat. Ya. Isi surat. Tadi isi surat pembuka inti dan penutup. Oke. Ini cuman suratnya pendek. Pembuka inti di sini, pembuka sekalian intinya, ada penutup suratnya tadi ya. Ada salam penutup, ya, nama dan tanda tangan. Kalau kalimat pembuka paragraf ini biasanya bisa ada, bisa enggak ya. Bagaimana ya, kita biasanya di maaf. Jadi setelah tanggal ada salam pemuka, salam kangen atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kalimat pembuka paragraf biasanya menanyakan kabar. Isi surat itu pembukaan ya. Tadi ada terus kemudian inti, kemudian penutup surat. Ini adalah isi surat. Kemudian ada penutup surat ya. Kemudian salam akhir, sahabatmu. Kemudian nama dan tanda tangan. Setelah itu berkaitan dengan surat dinas, unsur-unsur dalam surat dinas, karena ini resmi, maka ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, ada lampiran, hal, alamat surat, salam pemuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, pengirim surat. Ini biasanya ada ya, tapi tergantung surat dinasnya. Coba kita lihat contohnya. Ini ada kepala surat. Kepala surat artinya kop ya, kop surat ya. Menjelaskan bahwa ini resmi dari instansi umpamanya ya. Di sini ada nomor dan tanggal. Ada nomor surat, ada tanggal surat. Jumlah lampiran. Dan lampiran itu berisi isi surat atau tujuan surat ya. Ini ada perihal permohonan izin ya. Jadi lampiran ini bisa berisi isi tujuan dari surat tersebut. Kemudian di sini ada alamat yang termuat kepada Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Salam pemuka ya, dengan hormat. Ada paragraf pembuka dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan kelestarian, bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan ya. Sabtu dan Minggu di kawasan pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Di sini ada paragraf pemuka, kemudian isi surat. Ya, kemudian di surat kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Nah, di sini ada
setelah itu ada di sini kalimat, untuk itu kami memohon bantuan Bapak. Nah, untuk dapat meminjam 3 tenda besar kepada kami. Itu merupakan tujuan dari surat. Kemudian setelah itu, jadi kegiatannya disebutin, kemudian tujuannya di kalimat kedua ya di sini ya. Kemudian ada paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Ini biasanya selalu ada ya. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah salam penutup. Hormat kami panitia. Tanda tangan Sofiana Zila. Dan sedangkan yang sebelah sini, ini kan penulis surat, hormat kami Ketua Panitia Sofiana Zila. Sedangkan untuk mengetahui kepala sekolah yang di sini, ini hanya untuk memperkuat bahwa surat ini resmi. Ya, bahwa surat ini resmi. Sedangkan ini biasanya harus ada ya, tanda tangan pengirim. Kita akan masuk ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Ya, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pada penggunaan bahasa pada surat pribadi, yaitu biasanya surat pribadi itu bebas ya dan bersifat emotif dan ekspresif ya. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun ya. Jadi bebas tapi santun biasanya ya. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat ya. Kalau bahasanya teman sama teman biasanya bebas banget ya, bercanda atau gimana. Tapi kalau untuk orang tua biasanya sangat semi resmi gitu, walaupun bisa campur bahasa Sunda, jadi nggak terlalu baku bahasanya, menggunakan sapaan. Jadi seperti orang bercakap-cakap, walaupun tetap di situ ada pembuka ada penutup ya. Menggunakan kata ganti pertama ya, saya ya, dan pokoknya surat kata ganti pertama tuh saya dengan surat ini gitu ya. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima ya. Kata ganti kedua untuk orang penerima, kamu, Anda gitu ya. Ciri penggunaan bahasa surat dinas. Cirinya adalah bersifat formal bahasanya. Jadi pilihan kata sapaan bersifat formal dan bahasanya bahasa ragam baku. Kalau dinas bebas ya, tidak formal tetapi tetap santun. Itu yang membedakannya ya. Kemudian kita telah membahas kebahasan surat dinas dan bagaimana tadi kebahasan surat dinas itu bersifat sapaan bersifat formal, bahasa ragam baku. Oke. Nah, ternyata banyak aturannya ya dalam surat dinas itu, karena dia menggunakan bahasa yang baku, maka kita harus merunut ya. Harus biasanya mengikuti dari surat dinas tersebut dari atas sampai akhir ya. Dari strukturnya itu dari kepala surat ya, dari kepala surat itu harus
diperhatikan kepala surat, umpamanya ya kepala surat dari awal, yaitu contohnya kepala surat menghindari singkatan. Jadi tidak ada singkatan di situ di kepala surat. Baik jalan tidak disingkat dengan jalan, atau telepon tidak disingkat dengan telepon, langsung aja telepon gitu ya. Atau jalan itu ditulisnya tidak dengan singkatan, melainkan harus lengkap. Ini untuk kepala surat. Dan seterusnya kalian bisa dilihat di halaman 183 ya. Karena sangat panjang sekali, yaitu ada di halaman 183, ada di buku kalian. Kalian buka aturan-aturannya. Ini disesuaikan dengan struktur dari tadi surat dinas tadi ya. Sedangkan untuk menulis surat pribadi dan surat dinas, kalian bisa lihat contoh ya. Jadi surat pribadi dan surat dinas di buku kalian. Ya, demikian dari Bapak. Nanti kerjakan tugasnya. Tetap belajar ya, semangat, dan jangan lupa bantu orang tua ya, terutama ya. Bantu orang tua di masa pandemi ini. Terus jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak bergadang ya, secukupnya. Kalau nggak perlu jangan ya, istirahat aja ya. Banyak istirahat, belajar. Jangan melakukan perbuatan terlalu banyak, melakukan perbuatan yang sia-sia. Demikian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk buka bukunya ya. Kalau mengikuti dari pelajaran Bapak mungkin tidak akan mengikuti ini tidak lengkap ya. Silakan dibaca bukunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.